Nomor 71. Bu Elis, siapakah yang disuruh membacakan? Ibu, saya ada apa-apa. Ibu mulungi gembalan hutan. Gembalan. Ya, lanjut. Ya. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik, serta mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi sosial kan ya? Ya, betul. Tapi sudah Ya. tak tuliskan di atas ini, termasuk hubungan kemasyarakatan ya. Ya. Untuk salah satunya dengan wali murid. Lanjut, 72. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi Memanfaatkan TIK. Kompetensi apa? Di sini berkaitan dengan pedagogi. Profesional apa pedagogi? Kalau saya cenderungnya ke profesional ya. Mengembangkan diri loh di sini ya. Oh ya, mengembangkan diri. Berarti profesional berarti kalau udah mengembangkan diri. Ya, betul. 73. menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek Nih, pendekatan, strategi, teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Yang B bukan ya, Bu, penguasaan pada teori belajar. Iya. B atau apa kira-kira ya? Kalau saya yang B. Kalau saya juga B, soalnya ini kan adanya pendekatan, strategi, metode. Ibaratnya ini merujuk kepada teori belajar kan, dan prinsip-prinsip pembelajarannya. Iya, B. Lanjut, 74. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran ditandai dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang E bukan ya? Yang E. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, setuju. Ini secara menyeluruh ya, artinya meningkatkan. Untuk yang lainnya gimana? Kira-kira setuju nggak? Gimana teman-teman? Coba dibaca satu-satu lagi, dipahami. Ya, yang A itu memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Yang B menggunakan informasi hasil belajar, hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Yang C menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Yang D mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Di sini untuk kepentingan pembelajaran ya. Berarti lebih yang ke E tadi. Kalau yang lain gimana? Setuju nggak? Kalau setuju kita lanjut. Gimana Pak David? Setuju. Oke. Lanjut 75. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad ke-21 kecuali pengelolaan abad 21. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. B ya. Ya, jelas kalau ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Sampai 80 aja terus sudah, Bu. Yo. Ya. Masih 7 menit juga. Yuk, lanjut 76. Berikut keterampilan abad 21 yang minimal harus dimiliki oleh siswa kecuali kalau yang
A, B, C itu 4C ya? Ya, Berarti yang E. 4C berarti bukan termasuk analitik ya. Iya. Kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Yang bukan yang E. Lanjut. Hubungan guru dengan guru di lingkungan sekolah bersifat Guru dengan guru. guru dengan guru C. Kolega. Kolage apa kolega sih sakjane? Itu salah penulisan kayaknya. Kolega seharusnya kayak. Kolega. Kalau yang di lain malah Kolega. kolegial ya malah. Oh, no kolegial. Desi, Ya? maaf untuk yang nomor tadi 74 di buku modul kok kuncinya D ya? Mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan, Bu. Pemangku kepentingan berarti ini guru ya. Stakeholder, pemangku kepentingan. Modul 2 Ada halaman penjelasannya nggak, 67. Itu kuncinya D. Ada penjelasannya? Enggak ada. Itu loh di tes formatif itu loh. Oh, saya nggak pernah buka itu soalnya. Jujur banget. Salah kunci mungkin, Bu. Oh, enggak Kalau tahu. dianalisis gimana teman-teman yang D ini mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Maksudnya pemangku kepentingan itu stakeholder apa bukan sih? Maksudnya nanti berhubungan dengan Stakeholder. Pemangku kepentingan kan guru. Itu kalau yang D itu berarti belum memanfaatkan itu ya? Nggih, kan ini untuk kepentingan pembelajaran ya, tapi Iya. ya kan maksudnya kan berkaitan dengan pembelajaran secara langsung gitu loh. Kalau yang D ini, kalau menurut Bu Is gimana? Yang D sudah tepat apa belum? Coba dibaca lagi modulnya. Kayaknya pernah baca tapi kok lupa ya materi ini. Modulnya soft copy sih, saya juga nggak buka modul. Kadang di modul itu kadang ada juga yang salah. Kayak kemarin itu kan masalah yang nomor 10 yang diastolik sama sistolik itu di modul itu jawabannya A di IPA, modul IPA. Tapi pada kenyataannya kan diastolik sama sistolik kan itu jawabannya B atau C ya kemarin itu ya Bu Desi? B ya? B seperti ini. Sistolik proses pompa darah. Jadi ya ini untuk nomor 74 kesepakatan kita aja gimana. Yang penting ojo tukaran ya. Rampung. Udah setuju aja itu. Terima kasih ya Bu Is masukannya. Watulah. Tapi sudah didiskusikan juga. Lebih yang gede sih untuk kepentingan pembelajarannya. Oke, lanjut ya. 78. Loro tok nih, akarnya. Proses yang terjadi pada tekanan sistol pada jantung adalah Ini sistolik. Kalau aku B ya, otot bilik berkontraksi ya. Benar. Oh bener. Otot bilik. Iya. Bukan otot jantung. Tapi kemarin ya kan otot biliknya kan yang berkontraksi. Iya, yang dijelaskan sama Pak Adi kemarin. Saya tak copy yang kemarin ini dari Pak Adi. Mbak Desi, Ya. ini ada keterangannya di modul halaman 51 toh. Ya. Guru juga harus memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran tadi. Yang pertama, menggunakan informasi hasil penelitian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Yang kedua, menggunakan informasi hasil penelitian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil penelitian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti intinya semua sama. Bener ya? Bener. Tapi maksudnya di sini yang ada keterangan boten Bu sing untuk kepentingan pembelajaran. Enggak ada, cuma kayak gitu. Yang dikunci E itu tadi soalnya sama persis sama ini enggak Bu? Sama persis, soalnya sama persis. Tak fotokan apa gimana? Ya, jenengan bisa kirimkan lewat sini apa mau share screen apa gimana Bu? Alah, share screen enggak.
Kirim lewat chat aja. Saya tak buka modul lah nek ngono kalau tak suara dibuka kelamatan modulnya. Modulku Awas wis ning kepanasan, Bu Desi. kerdus. Hah? Modulnya wis ono aneka, nanti malah panas. Malah keliru ya. Modul PPG. Apa sih? Profesional pedagogik, pedagogik ya? Modul keberapa, Bu? 3 ya? Modul 2. Oh, Apa modul 1? Mengga hiasan tok modulnya menyedihkan. Karena aku wis mlebu kerdus. Ya, tak tahu, Masya Allah. Halaman berapa, Bu Iis? 51, iya kan? Ini satu ya. Iya, 51. Menentukan asal usul sembilan guru seperti mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi seperti menggunakan informasi untuk menentukan ketuntasan belajar, memanfaatkan hasil modul ya Allah. Gimana? Bentar, ini mau di-share apa gimana teman-teman? Ya, tak ini tak. Ini kan? Judulnya apa sih? Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan penilaian dan evaluasi kan itu kan? 7 ke 8. 9. Menyelenggarakan proses evaluasi. Yang ke-9 ya? Kecuali nanti jawabannya A. Oh. Menggunakan informasi ini teman-teman. Guru juga harus mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran seperti A. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Tadi ada ya itu ya. Ada semua itu. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang pengayaan. Apa soalnya salah ya? Komunikasikan hasil penilaian dan evaluasi A, Mbak. untuk kepentingan ya. Kecuali mungkin ya. Kecuali Kalau kecuali ada. Iya kan kalau yang A itu kan refleksi ya tadi ya, memanfaatkan hasil refleksi untuk ya kan Ya. gimana? Mungkin soalnya kecuali kali. Yang bukan begitu. Indikator yang bukan merupakan indikator gitu ya kan katanya nggak boleh pakai kata kecuali. Ya, benar. Yang bukan merupakan indikator. Nah, terus jawabannya tak ganti. Berarti yang A. Gini ya, teman-teman. Makasih nggih Bu Iis pencerahannya. Dan saya Bu Iis ini saya kok belum kenalan ya. Bu Iis dari LPTK mana, Bu? luar Jawa itu, Bu. Dari Patimura, dari Ambon. Kalau asalnya di mana? Asalnya Boyolali. Boyolali. Oh, namanya Bu Anissa. Ya, Ya, salam kenal gitu. Iya, Bu Desi. Ini Oke, gimana lanjut lanjut? ke nomor 78. Ini sudah jam 15.03 sudah. Sampai nomor 80 sekalian aja. Oh iya Bu nanggung, ben gampang gitu ngiling-ngiling. Proses yang terjadi pada tekanan sistol pada jantung adalah proses sistol. Sistol itu berarti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jawabannya yang B, benar.
Tekanan darah sistolik adalah tekanan yang dihasilkan otot jantung saat mendorong. Kok otot jantung ya? Saat mendorong darah dari ventrikel kiri ke aorta. Otot bilik apa otot jantung? Coba teman-teman bedanya otot bilik sama otot jantung. Tapi benar otot jantung kok, Mbak? Maksudnya yang A berarti ya? Iya, betul, otot jantung. Emang sistolik itu keterangannya otot jantung. Otot jantung berarti yang A. Kalau dikunci kan yang B. Berarti salah ya yang kuncinya ya. Sebentar, tak copy pastekan ini dulu. Materi. Di sini proses sistolik itu berarti tekanan yang dihasilkan otot jantung saat mendorong darah dari ventrikel kiri ke aorta. Tekanan pada saat otot ventrikel kiri kontraksi. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan maksimal yang ditimbulkan bla 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 bla. Berarti ini yang A ya, teman-teman? Iya kah? Iya, Bu. Oke. Lanjut 79. Katakan kula mohon ya, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu, menggunakan kepala sebagai tanda hormat kepada orang lain, membuang sampah pada tempatnya, merupakan contoh dari cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang. Manakah perbuatan tersebut yang tidak dilakukan, maka dianggap sebagai penyimpangan. Contoh tersebut termasuk jenis norma. Ini contoh norma apa berarti teman-teman? Antara A dan B. Kesopanan. Kesopanan. Kalau Kesopanan kesusilaan itu hati nurani tuh. Oh, yes. Yang berkaitan dengan hati nurani. Kalau ini kan berlaku hormat, berlaku sopan kepada orang lain ya. 80 terakhir untuk hari ini. Yang berikut yang dampak yang merupakan dampak globalisasi dalam bidang politik adalah dampak globalisasi dalam bidang politik. A. Awas ada kepak sayap. Pak Takur, Pak Fakur kemarin libur ini ya, Pak kepak sayap. Yang mana bertambahnya partai politik dampak globalisasi dalam Kayaknya A. ya Kalau yang C kan ekonomi. ya. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Mungkin ada apa istilahnya ya kayak yang kita bisa mudah mengingat dari pernapasan perut ini apa saja tips dan triknya mengingat pernapasan perut? Ini baru mulai ya. Iya Pak Panji baru nomor 81. Oke, lanjut. Mau menambahkan? Oh, cukup. Oke. Lanjut nomor 82. Teman-teman menilai saya sebagai orang dalam berhubungan dengan orang lain. A. Cepat berubah pikiran. B. Membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. C. Selalu memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. D. Memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Ya, sing kira-kira apik sing di. Yang mana teman-teman? Yang E ya. Sepakat teman-teman yang lain? Iya, Bu. Oke, kalau sudah sepakat, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. 83. Besar. Ya. Tulisannya kurang besar. Ulang tahun. Oh, Jadi ulang tahun. Bu AC. Mute dulu ya. Kok marah-marah? Kenapa? Bu AC.
Pintar soalnya. Panggil yang berarti. Kenapa? Oh, iya. Yang ulang tahun sih Benar, dan mana? Mbak. Mbak, oh iya, Mbak Bu ulang AC. tahun. Ya, mungkin tampilannya. Anda memiliki bacakan aja ya. Mungkin ada yang bisa WA Bu AC. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Ini memiliki beban mengajar yang tinggi, tapi punya pekerjaan sampingan, yaitu sebagai pengurus inti koperasi. Kira-kira apa yang Anda lakukan kalau menghadapi situasi seperti ini? Jawabannya A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lain dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Ya, karena tugas utamanya yang mengajar ya, Pak Panji. Gitu ya pendapatnya atau gimana milih A? Iya. Teman-teman yang lain melihat dari B, C, D, dan E itu seolah-olah hanya mementingkan salah satunya saja. Jadi kasihan kan tugas yang lainnya malah terbengkalai. Jadi untuk mengefektifkan waktu dan kerja kita supaya jalan semua ya harus membagi. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain sepakat? Saya sepakat dengan Pak Panji. Ya. Oke, lanjut ya. 84. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa tertipu oleh temannya yang sedang menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan UTS. Tapi hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa dengan temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting, selain itu urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Ini sepertinya hanya memberitahu salah satu pihak ya. Yang B. Memanggil keduanya, serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Kita simpan dulu di sini. Yang C. Memberitahukan pada salah satu pihak, karena tidak jadi membantu temannya. Temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Ini juga ke salah satu pihak saja bertemunya. Yang D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Kita simpan yang ini. Yang E. Cukup didengarkan saja keluhan dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Yang mana teman-teman tadi yang ada? Kalau saya D, Bu. Hah? D ya? Yang D. Memfasilitasi. Akur tumben cah berbicara. Bergabung, Pak. Oh, bagus lah. Nek lanang ra diundang yang ya. Jangan panggil yang ya nanti ya. Enggak apa-apa panggil yang. Istri belum pulang kok. Tapi tak rekam loh Pak, engko tak kirim ke nang bojone. Wadaw. 85. Lanjut. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru atau KKG, kita berbagi tugas kelompok. Saya akan yang mana teman-teman? Ketua kelompok KKG ya ini. Ketua kelompok KKG. Yang E, membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sepakat teman-teman? Yang lain bagaimana? Kalau yang B, membagi rata kurang tepat ya. Ini juga membagi tapi seperti itu. Oke, yang B ya. Tidak ada masalah di nomor 85 ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Adakah sukarelawan yang akan membacakan nomor 86? Kalau nggak ada, tak tunjuk aja ya. Tamu kita dari Universitas Dewi, dibaca Bu Dewi. Oke. Nomor 86.
Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap yang menghargai siswa satu dengan siswa yang lainnya. E. Peka terhadap perbedaan. Ya, ini sepakat. Peka. Atau B. Apa C? Yang ya, peka terhadap perbedaan. Ya, aku Ya. E. Oke, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap menghargai satu dengan yang lainnya. Ya. Oke, dilanjut. Menghargai perbedaan. Oke, 87 dinaikkan, Bu. Ya, Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan. B. Guru melakukan evaluasi ketertiban siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar kelompok piket kebersihan sehingga menyadari menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Aku kayaknya yang naikkan sebagai kayaknya. guru ya ini ya, Yang sebagai B. guru ya. Iya. Bukan wali kelasnya berarti ya? Gimana? Beda nggak? Sebagai guru. Kalau memberi hukuman itu kurang setuju. Memberi hukuman ya, kan kalau itu kan maksudnya nggak terlalu Kalau berat. misalnya ada kasus seperti ini, biasanya guru itu mengevaluasi kelompoknya Iya. agar semuanya terlibat dan tanggung jawab. Oke, sepakat nggak teman-teman? Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Ya, sepakat. Ya, kenapa nggak teman-teman? Hampir sama nggak? Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok kebersihan sehingga mereka menyadari tugas masing-masing ya ini ya. Sehingga mereka menyadari tugas masing-masingnya atau tiap hari udah ketemu, Bu. Ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Tiap hari sudah ketemu, jadi tidak usah diadakan pertemuan seperti itu. Yang B ini juga mengevaluasi itu sepertinya mungkin kan untuk evaluasi ini bisa dilakukan sebelum persepsi pembelajaran kan bisa gitu kan. Ayo hari ini siapa aja yang piket atau yang tidak piket seperti itu kan bisa. Selingan aja. Oke. Desi, ini ada kuncinya apa enggak? Ada, Bu, kuncinya B juga. Oh iya. Oke, gimana teman-teman lain sepakat ini B? Sepakat. Ya, lanjut. Lemes banget, Agnes. Sehat kah? Sehat, alhamdulillah. Apa perlu aku panggil Yang dulu? Yang. Aduh, virus yang lagi lah. Oke, lanjut ya. 88.
Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakan. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. E. Jelas. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Ini Iya, Ingat, ada ingat. rasa ingin belajar. Walaupun Bendahara faktanya bos. tidak seperti itu ya. Saya ingat bendahara bos. bendahara bos. Walaupun faktanya tidak seperti itu, tapi jawaban yang benar memang yang E. Udah pilih yang itu aja, Pak. Pura-puranya ini ya jawabannya ya. Pura-puranya itu aja. Iya. Dah. Karena Iya, dalam Bang. hatinya sih dongkol ya. Dalam hatinya sih aku milih yang A. Oke, teman-teman lanjut ya. Oke, lanjut. 89. Bentar. 89. Ya. Ayo, Bu Dewi. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak kebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK mempunyai hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkannya di SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas untuk mendatangi orang tua. Jawaban yang tepat kira apa ya? Yang mana? Teman-teman yang lain silakan. Menyarankan. Kayaknya A. Hanya menjelaskan ya. Sebagai tetangga ya, tetangga dan berprofesi sebagai guru ya di sini. Yang A, menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK mempunyai hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima. Nah, ada tetangga gitu apa? Yang mana? Di sekolah ke SLB aja gitu. Ya. Tapi kan memandang ABK-nya dulu toh, Bu. Maksudnya kita lihat ABK-nya dulu seperti apa gitu loh. Tapi di sini yang nggak dijelaskan sih ya ABK jenis apa di sini. Kalau yang B kenapa? Kalau tidak dijelaskan berarti setuju ke A. Karena kalau samare tersinggung dong, anakku ki ya ora terlalu ABK banget ngono lho. Kenapa sing dadak sekolah nang SLB kan pandangan orang tentang ABK-nya Iya sih, karena ada ABK yang belajar. ABK yang sekolah di negeri juga ada. Iya. Kalau yang poin lain itu terlalu anu ya. Ekstrim. Di luar. Ya. Terlalu ekstrim itu. Tidak minta orang lain. Terlalu ekstrim. Oke. Bentar. Lanjut ke nomor berikutnya. Bu Dewi 90, terus nanti dilanjut teman yang lain. Ayo, 90. 90. Kenaikan dikit, Bu. Ini apa kebesaran ya? Oh ya, punyaku yang tak besar. Oke. 90, seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru berkewajiban memberikan pendidikan. Bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C.
Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. Yang D, saya menemui siswa tersebut yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E, merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya. Coba diatasin, Bu. Oke, ini siswa di sekolah itu membawa handphone padahal sudah ada tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Dan ini sebagai guru kan, maka yang mana? Kayaknya sih Siswa satu orang. Kalau saya B. Yang lain gimana? B. saya A. Ya, kenapa Bu Dewi memanggil siswa dan menasihati agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya? Kenapa Bu Dewi milih A, Bu Dewi? Kalau misalnya yang B itu menyampaikan ke wali kelas. Lah ini kan kita guru ya. Maksudnya makanya guru ya. itu udah sebagai guru bimbingan sekalian BK. Jadi tidak. Jadi kita tuh sudah bertugas sekaligus menjadi BK-nya anak-anak gitu. Di sini juga nggak disebutkan ya, Pasti kalau di SD kan memang seperti itu ya. Di SD kan nggak ada guru bimbingan konseling ya. Nah, kalau ini kan nggak orang ketentuan khusus buat SD, SMP, SMA gitu loh. Terus tadi Bu Agnes milih B, kenapa Bu Agnes? Gimana pertimbangannya Bu Agnes? Ya kalau itu anak didik kita, kalau enggak lebih tepatnya kan ke wali kelas atau gurunya yang bersangkutan seperti itu. Kalau saya berbeda ya pendapatnya dari teman-teman semua. Kenapa saya nggak menjawab A? Karena di situ kan ada kata mengganggu konsentrasi belajar. Ibaratnya berarti siswa itu udah diperbolehkan. Sedangkan pertanyaan tersebut kan peringatan itu tidak boleh membawa handphone ke sekolah seperti itu. Sehingga anak itu kemungkinan ada permasalahan. Makanya kalau mengganggu konsentrasi belajar berarti itu kan diperbolehkan ya. Berarti yang penting jangan pas belajar gitu. Nah itu saya terganggunya di situ yang A itu. Jadi kalau ini juga cuma menasihati gitu ya, cuma menasihati. Oke, kalau yang B karena ini sudah ada aturan tertulis dan juga peringatan dari sekolah yang sudah jelas kan, berarti kalau tidak boleh membawa handphone, maka karena sebagai guru juga ini tidak dijelaskan di sini sebagai gurunya, guru wali kelasnya apa guru kelas lain gitu kan, tidak dijelaskan. Tapi kalau dilihat dari sini, diidentifikasi ini bukan guru wali kelasnya gitu loh. Dikunci juga B, apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini kepada wali. Karena kedapatan itu gimana Pak? Mungkin aja karena kedapatan. Kalau kata kedapatan itu kemungkinan besar itu di luar kelas ya. Mungkin pada saat istirahat gitu. Ya kan, Iya seperti bisa. itu. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Kan guru itu memberi informasi ke wali kelas serta guru bimbingan kalau ada ya. Iya. Tapi alangkah lebih baiknya emang di setiap sekolah itu ada BK seharusnya sih. Oke. Terus Itu kan kata kedapatan, berarti kata kedapatan itu. Ada kata-kata tulisan peringatan dan aturan. Jadi ya harus memperoleh penanganan lebih lanjut. Iya, kan ini termasuknya anak yang bermasalah. Anak bermasalah kalau kayak gitu. Oke, setuju. Teman yang lain ada yang masukan? Ada yang mau berpendapat? Bu Agnes, Pak Panji, kembarannya Pak Imran, Bu Agnes. Orang Bu Desi, sama ya, Bu Desi ya kenal Pak Imran. Bu Dewi, Mas Dewi ngomong karo Bu Dewi. Kenal Pak Imran. Pak Imran siapa, Bu? Rame toh Pak, pas kayak. Yang kenal enggak itu yang? Iya. Yang pala muka Yang mana? Oke, lanjut ya. Yuk, silakan ditunjuk Bu Dewi siapa yang mau membacakan, disuruh membaca. Oke, karena aku kan
nggak kenal ya. Aku coba lihat dari partisipannya dulu. Ya, pilih, silahkan dipilih. Bu Evita Komalasari. Minta Bu tolong Evita. dibacakan ya, Bu. Halo Bu Evita. Yang Evita. Halo Mom. Mom. Nah, malah ngarek ke kamera. Ini sih Bu Tidak ada Evita. ya? Tidak ada ya? Gimana Bu? Ya, Oh ya, membacakan bisa Bu Evita. Lagi di jalan. Oh, gitu. oh, lagi di jalan. Nggih, lagi di jalan. Belanja Oh, terus siapa? ya, ibu-ibu. Bebas. Bu Agnes, Bu Agnes. Belanja bulanan kali. Ya, Bu Agnes. Nomor 91. Ya. Seorang guru berminat pada kelompok permintaan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tuanya bersikukuh agar anaknya memilih permintaan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati si anak untuk patuh kepada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenali secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang permintaan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan orang tua agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan berdiskusi bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Gitu ya. Yang mana Bu Agnes? Sepakat? Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan berdiskusi bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Jadi juga melibatkan guru BK ya di sini ya. Nah, ini berkaitan dengan jenjangnya lebih lanjut. Biasanya kalau konsultasi itu seperti itu, atau ada jawaban yang lain teman-teman? Gimana? Sepakat? Kalau sudah sepakat kita lanjut, kalau masih ada jawaban yang lain kita tunggu. Sepakat, Bu. Lanjut ya. Oke, lanjutkan. Ketika Anda tahu lanjut. Ya, 92. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah tetap meminta siswa tersebut pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusan kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusan kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. E. Sing paling apik. Bu Agnes. Siswa berbeda agama. Kemudian di sini tidak dapat mengikuti pelajaran yang dianggap sangat penting. Nah, karena ada kegiatan keagamaannya ya, maka sebaiknya sebagai sikap kita guru untuk bertoleransi yang mana? Yang E, memperbolehkan siswa tersebut untuk mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti satu usia. Jadi tidak memperbolehkan tapi tetap memberi solusi. Oke, setuju aku Bu Agnes. Yang lain gimana? Yang lain gimana teman-teman?
Kalau setuju, kita lanjut. Lanjut ya. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang akan Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa yang lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuan sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Yang mana Pak Tafakur? Oh, putranya lagi rewel Pak Tafakur. Di-mute dulu Pak Tafakur. Pencet, Bu. Mana Bu Agnes ini? Yang Siswa E ya, yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. kan dia itu kurang bergairahnya kenapa kayak gitu. Barangkali ada masalah. Ditelusuri dulu ya berarti ya. Terus Mm. ya menemukan caranya gitu. Lalu menemukan cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Oke, aku sepakat. Yang lain gimana teman-teman? Karena kalau yang lain tidak memahami kondisinya dulu, langsung memberikan. Berarti kita ini mengidentifikasi dulu ya. Iya. Iya, Oh, oke. cari tahu dulu masalahnya. Ribon, lanjut. Lanjut. 9. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. Oh, yang C cukup setuju, D setuju, E sangat setuju. Sangat tidak setuju. Ini jawabannya itu harus ada sangat ini. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju itu yang apa ya? A. A ya? A. Iya. Oke, setuju teman-teman? Sepakat ya dengan Bu Agnes sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut? Ya, karena ada model ancaman dan pemaksaan di sini.